Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara lonceng terdengar dari langit. Tepat di utara stadion, 3 sosok duduk berdampingan. Orang di sebelah kiri adalah Guru Mo. Orang di sebelah kanan adalah pria parubaya dengan wajah kurus. Wajahnya tegang dan matanya agak cekung. Dia tampaknya sangat kuat. Oh, kompetisi akademik kali ini sepertinya lebih hidup dari sebelumnya. Di kursi utama antara dua individu adalah seorang pria tua berambut putih. Dia tersenyum ketika dia menatap suasana berapi-api di bawah ini dan tertawa. Situasinya sebagian besar jelas untuk kompetisi akademi masa lalu. Tapi yang ini agak sulit diprediksi, ucap Guru Mo sambil tersenyum. Mengapa sulit diprediksi? Liu Yang saat ini berada di tahap awal gerakan spiritual. Ditambah dengan pulsi spiritual level manusia, dia mungkin akan berperingkat agak tinggi bahkan dalam kelas surga. Meskipun Muchen tidak cukup bagus, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Liu Yang. Pria parubaya buritan yang duduk di sebelah kanan mengerutkan bibirnya. Dia adalah instruktur tingkat tertinggi untuk cabang barat. Dia secara alami ingin siswa cabang barat untuk mendapatkan hasil terbaik. Guru sih tidak bijaksana untuk memandang rendah seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual, ucap Guru Mo bergumam. Sayangnya itu hanya dikatakan untuk orang-orang yang berhasil melewati persidangan di jalan spiritual, ucap pria parubaya yang keras itu menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara. Pria tua berambut putih itu mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan tersenyum. Rupanya dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Matanya yang kacau melihat ke arah kursi di cabang timur dan berhenti pada seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus. Dia berkata, sungguh disayangkan. Akademi Spiritual Utara kami belum memiliki seseorang untuk memenuhi syarat untuk jalan spiritual selama lebih dari 10 tahun. Muchen ini memperoleh kualifikasi, namun ia diusir setengah jalan. Dia tidak pernah mengalami tahap terakhir dari jalan spiritual. Jadi cobaan 1 tahunnya di jalan spiritual dianggap sia-sia. Ini bahkan menyia-nyiakan waktu 1 tahun pelatihan untuknya. Guru Mo mengangguk menyesal. Mereka tidak dapat mengolah energi spiritual di dalam jalan spiritual. Namun mereka dapat memperoleh pemberdayaan energi spiritual jika mereka berhasil melewati tahap akhir persidangan. Jika mereka adalah individu yang sangat berbakat, itu tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke tahap rotasi spiritual atau bahkan tahap spirit dalam satu. Jika mereka adalah individu yang sangat berbakat, itu tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke tahap rotasi spiritual atau bahkan tahap spirit dalam satu malam. Awalnya Muchen akan menjadi individu terkuat dalam generasi muda di alam spiritual utara jika ia melewati persidangan. Ruangan untuk 5 akademi besar juga akan diserahkan dengan baik ke tangannya dan tidak ada yang bisa bersaing melawannya untuk kualifikasi. Pada saat itu bahkan orang seperti Liu Mubei hanya bisa berada di bawahnya. Namun siapa yang mengira acara yang tidak terduga ini akan ditendang di tengah jalan? Muchen gagal mendapatkan pemberdayaan energi spiritual yang paling berharga dari jalan spiritual dan diusir di tengah jalan. Karena hal ini, dia telah menghabiskan waktu setengah tahun penuh untuk mengolah energi spiritual. Kepala sekolah Xiao, apa yang dilakukan Muchen di jalan spiritual? Mengapa dia ditendang di tengah jalan? Aku tahu bakat bocah itu. Wataknya juga luar biasa. Dia tidak akan pernah diusir karena hasil yang buruk, ucap Guru Mo mengerutkan keningnya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Dia hanya tahu bahwa Muchen menyebabkan semacam keributan di jalan spiritual. Tapi dia tidak mengetahui detailnya. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, pria parubaya yang galak juga melihat kepala sekolah Akademi Spiritual Utara. Jelas bahwa dia juga ingin tahu tentang hal itu. Di sisi lain, kepala sekolah Xiao dengan lembut membelah janggutnya dan tersenyum pahit ketika mendengar pertanyaan ini. Dia berkata, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Tetapi aku mendengar bahwa keributan yang dia sebabkan di jalan spiritual itu tidak kecil. Bahkan mengejutkan para petinggi dari 5 akademi besar. Guru Mo dan Guru Si yang galak itu sama-sama terpana. Mata mereka curiga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Muchen menyebabkan sesuatu peristiwa yang akan mengejutkan seluruh dunia. Ya, aku rasa begitu. Jangan bicarakan ini sekarang. Lonceng sudah berbunyi. Sekarang saatnya mengumumkan bahwa kompetisi akademi telah dimulai. Jelas bahwa kepala sekolah Xiao tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang itu dan segera melambaikan tangannya ketika dia berbicara. Guru Mo mengangguk setelah dia mendengarkan berbicara. Dia berdiri dan melirik seluruh tempat. Suara yang dalam dan kuat bergema di telinga setiap siswa. Sudah saatnya sekarang. Kompetisi akademik telah dimulai. Ingat,
Kamu tidak diperbolehkan membunuh selama duel antara dua cabang. Kalian semua harus sudah tahu aturannya. Orang-orang yang melangkah ke atas ring memiliki kesempatan untuk menantang lawan mereka. Namun kamu hanya memiliki satu peluang. Jadi kamu harus tahu batasan kamu dan memilih lawan yang cocok. Tepat setelah tangannya diturunkan, bunyi bel yang keras terdengar. Itu hampir menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Utara. Liu Xiong cepat dan turun ke sini. Aku sudah lama tidak menyukai kamu. Shentong, kamu juga harus keluar. Kali ini aku akan membalas kamu dari terakhir kali. Mu Chen menatap adegan berantakan ini. Dia tidak bisa menahan senyuman. Namun mayoritas duel ini agak biasa. Jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya sesekali akan melihat ke arah Liu Yang cabang barat. Liu Yang juga menatapnya dengan dingin. Sekarang semua orang di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa Liu Yang telah menyebutkan tentang memilih Mu Chen sebagai lawannya selama kompetisi akademi. Karena itu, tidak ada orang di cabang barat yang berani menantangnya terlebih dahulu. Tentu saja dengan kekuatan Mu Chen, siswa cabang barat juga tahu bahwa satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya adalah Liu Yang. Mereka sangat menantikan duel antara dua siswa terbaik dari kelas bumi cabang timur dan barat. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan dingin yang diberikan Liu Yang kepadanya. Dia sesekali akan berbicara dengan lembut dengan Tang Qian'er yang ada di sampingnya. Namun, tindakan ini hanya menyebabkan Liu Yang semakin menggertakkan giginya. Duel di dalam stadion cukup hidup. Namun yang paling menarik adalah siswa yang peringkatnya agak tinggi di kelas bumi. Karena hanya duel itu saja yang bisa mengubah peringkat. Itu Tan Qingsan cabang timur kami. Benar saja, dia mengambil tindakan. Xiaoling yang ada di sampingnya tiba-tiba berteriak dengan gembira. Tatapan Mu Chen juga mengikutinya dan melihat. Tidak jauh dari mereka, seorang bocah lelaki berpakaian hitam berdiri dan berjalan menuju cincin. Bocah itu tampak sangat kurus dan wajahnya tampak agak pucat. Namun dia mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan tekadnya. Dia tidak berbicara atau tersenyum. Seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara dari sekelilingnya. Tan Qingsan. Mu Chen menatap bocah itu dengan pakaian hitam dan sedikit terkejut. Dia agak akrab dengannya. Tan Qingsan dianggap sebagai orang terkuat di dalam kelas bumi cabang timur sebelum ia datang ke Akademi Spiritual Utara. Bahkan sekarang dia akan mencapai 5 besar di antara 5 siswa kelas bumi. Tan Qingsan juga memperhatikan tatapan Mu Chen. Tubuhnya berhenti sejenak dan dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang diam dan tidak tersenyum. Semoga berhasil. Mu Chen tersenyum padanya. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengannya, mereka masih murid cabang timur. Jadi dia tidak membenci Tan Qingsan. Tan Qingsan mengangguk. Kemudian dia melompat ke atas sebuah cincin. Tiba-tiba banyak mata menatap lurus ke arahnya. Di cabang timur, Tan Qingsan memiliki sedikit reputasi. Aku ingin tahu siapa yang akan dia tantang. Beberapa orang berbisik dan mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Mungkin tidak banyak individu di cabang barat yang Tan Qingsan akan anggap sebagai lawannya. Liu Yang. Di bawah banyak tatapan Tan Qingsan menatap langsung pada sosok di depan cabang barat. Suara tenangnya menyebabkan kegemparan besar. Hah? Dia benar-benar ingin menantang Liu Yang. Banyak siswa saling memandang. Meskipun Tan Qingsan dianggap sebagai seseorang yang berperingkat tinggi di kelas bumi, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Liu Yang. Tidak ada yang bahkan membayangkan bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Di dalam kursi cabang barat, Liu Yang juga terkejut saat matanya segera menjadi depresi. Saat ini Mu Chen belum ditantang oleh siapapun, namun ia sudah ditantang. Bukankah itu akan membuat orang lain merasa bahwa intimidasi Liu Yang lebih lemah dari Mu Chen, pria yang disembunyikan? Liu Yang berdiri. Suasana suram itu menyebabkan siswa cabang barat di dekatnya bergetar. Jelas bahwa Liu Yang cukup menakutkan pada saat ini. Liu Yang melompat langsung ke atas ring. Dia menatap Tan Qingsan lalu dia memandang Mu Chen lagi. Dia berkata dengan penampilan tanpa ekspresi. Apakah kamu menemukan seseorang untuk menguji aku dulu? Ketika suaranya menurun, dia tidak menunggu jawaban Mu Chen dan menatap Tan Qingsan. Senyum yang dia berikan agak mengerikan. Sampah bodoh. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah orang nomor 1 di kelas bumi cabang timur? Tan Qingsan menatap Liu Yang. Matanya menjadi jauh lebih serius. Dia pernah menjadi siswa terkuat dalam kelas bumi cabang timur. Meskipun gelar itu dipindahkan ke Mu Chen kemudian, dirinya yang sombong terus bekerja keras dan berlatih. Hubungan yang ia bagikan dengan Mu Chen lebih seperti hubungan kompetitif. Bagaimanapun, mereka berdua siswa cabang timur. Jadi dia tidak akan menunjukkan masalah bagi Mu Chen. Namun jika dia masih mengalahkan Liu Yang di sini, dia harus dapat mengambil kembali tempat pertamanya. Tan Qingsan menggenggam telapak tangannya dengan erat. Energi spiritual kuning tua melonjak ke seluruh tubuhnya dan akhirnya melilit tangannya. Cara yang keras dan mengesankan perlahan keluar dari tubuhnya.
Energi spiritual ini. Xiuling dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap energi spiritual di atas lengan Tan Qingsan. Dia juga telah maju ke tahap gerakan spiritual. Ucap Xiuling dan yang lainnya. Tahap gerakan spiritual. Banyak orang mengeluarkan tangisan karena terkejut ketika mereka melihat cincin itu. Setelah itu tatapan heran mulai terkumpul di Tan Qingsan. Tidak heran dia berani menantang Liu Yang. Jadi dia juga telah maju ke tahap gerakan spiritual. Sungguh luar biasa. Ucap Xiuling juga memiliki ekspresi terkejut. Dia menatap iri pada punggung Tan Qingsan. Saat ini di dalam kelas bumi, hanya ada 3 individu yang maju ke tahap gerakan spiritual, yaitu Mu Chen, Liu Yang, dan Mu Yuan. Dan sekarang Tan Qingsan adalah yang keempat. Mu Chen juga sedikit mengangguk. Jelaslah bahwa Tan Qingsan cukup berbakat karena dia mampu menjadi individu nomor 1 dalam kelas bumi cabang timur sebelumnya. Yang terpenting, lingkungan keluarganya tidak sebaik itu. Semua prestasinya adalah sesuatu yang dia peroleh melalui pelatihan putus asa. Dengan demikian, Mu Chen sebenarnya memiliki ekspresi yang baik padanya. Seseorang yang mendapatkan haknya sendiri untuk menjadi sombong adalah seseorang yang layak dihormati. Oh, jadi ini sebabnya kamu memiliki keberanian seperti itu. Ternyata kamu juga maju ke tahap gerakan spiritual. Ucap Liu Yang sedikit terpana. Tan Qingsan tetap terdiam. Tatapannya terhadap Liu Yang secara bertahap menjadi tajam dan energi spiritual kuning tua di lengannya memancarkan fluktuasi berat saat naik. Liu Yang menatap dingin pada Tan Qingsan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melengkungkannya. Ayo lakukan ini. Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan. Betapa arogannya. Melihat Liu Yang bertindak seperti ini, Xiuling dan yang lainnya mengutuknya dengan marah. Tepat ketika Xiuling mengutuknya, kaki Tan Qingsan dengan kasar menginjak tanah. Liu Yang menatap Tan Qingsan yang mendekat dan menghela nafas. Energi spiritual merah menyala meledak dari lengannya. Dia tidak berusaha menghindar dan sebaliknya. Jari-jarinya mengepal saat membombardir telapak tangan Tan Qingsan dengan keras. Ekspresi serius membantu menstabilkan tubuh Tan Qingsan. Energi spiritual kuning tua di lengannya menjadi lebih padat dan seluruh lengannya menunjukkan warna kuning tua seolah-olah itu adalah batu, tinju gunung. Tan Qingsan bergegas keluar lagi. Kecepatan yang diserang lengan itu sedikit lebih lambat, tapi kekuatannya seperti batu longsor. Ini membuat wajah banyak orang menjadi kaku. Bom! Lengan Tan Qingsan seperti batu. Itu mengeluarkan ledakan cepat dan tajam dan gelombang ofensif dilemparkan ke arah Liu Yang. Namun wajah Liu Yang tetap dingin. Energi spiritual merah berapi-api itu tampaknya membungkus lengannya seperti api dan dia secara paksa memblokir semua serangan Tan Qingsan. Ledakan yang dibentuk oleh 2 energi spiritual saat mereka bertabrakan membersihkan seluruh cincin. Tan Qingsan cukup bagus. Dia mampu bertarung melawan Liu Yang. Ucap Xiuling dan yang lainnya menjerit kegirangan saat mereka menyaksikan pertempuran sengit. Namun Tan Qingsan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Tidak mudah baginya untuk mengalahkan Liu Yang. Ucap Tang Qian'er dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyukai Liu Yang, dia masih harus mengakui bahwa dia memiliki keterampilan yang cukup. Yang dilatih Tan Qingsan adalah seni gunung. Ini adalah seni spiritual peringkat tinggi tingkat umum dari Akademi Spiritual Utara. Namun, Liu Yang mungkin telah terlatih dalam spiritual art spiritual tingkat rendah spiritual. Ucap Mu Chen berkata sambil menatap ring itu. Xiuling tiba-tiba menghela nafas penyesalan ketika mendengar kata-kata itu. Rupanya dia berharap Tan Qingsan bisa menang. Jika itu terjadi, maka Liu Yang mungkin tidak akan berani bertindak sombong mulai sekarang. Saat mereka berbicara satu sama lain, pertempuran di dalam ring juga menjadi lebih intens. Wajah Tan Qingsan tampak memerah. Jelas bahwa dia telah mendorong kekuatannya ke batasnya. Serangan-serangan itu juga menjadi semakin liar. Ketika tinjunya dihindari, Tan Qingsan merasa bahwa dia ceroboh. Dia kemudian memperhatikan bahwa sudut bibir Liu Yang naik dan membentuk senyum dingin. Tinju solar flame. Jari-jari Liu Yang terbentuk menjadi telapak tangan. Dia tiba-tiba melepaskan tembakan. Energi spiritual seperti api meledak keluar ketika telapak tangan Liu Yang melakukan kontak dengan dada Tan Qingsan. Energi besar itu langsung menghancurkan Tan Qingsan. Di bawah banyak tatapan waspada, Tan Qingsan jatuh dengan berat di atas ring dan segera memuntahkan darah. Melihat situasi berubah secara instan, keributan tiba-tiba terdengar dari penonton. Tan Qingsan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggertakkan giginya. Energi spiritual Liu Yang berkobar dan mendominasi. Itu berkali-kali lebih kuat dari energi spiritual yang dia kembangkan. Liu Yang menatap dingin pada Tan Qingsan yang tidak berdaya. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia mendorong dengan ujung jari kakinya dan dia keluar seperti elang. Sebuah kaki menyerang Tan Qingsan. Tan Qingsan berkelok dengan canggung dan secara sempit menghindari serangan Liu Yang. Namun dia juga memiliki sikap keras kepala. Karena Liu Yang bertindak begitu sombong, ia menolak mengakui kekalahannya. Dia hanya menatap Liu Yang dengan ganas.
Jadi benar-benar ada sedikit kebanggaan tersisa di dalam dirimu. Melihat ini, Liu Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Permusuhan muncul di matanya dan dia bergerak dan muncul di sebelah kanan Tan King San. Dicampur dengan energi spiritual yang menyala-nyala, bayangan kakinya melintas dan dia menendang langsung ke dada Tan King San. Tubuh Tan King San jatuh ke tanah, darah membengkak dari tenggorokannya lagi. Tetapi dia dengan paksa menelannya kembali. Ketika mereka melihat Liu Yang bertindak begitu menindas, banyak siswa cabang timur membangkitkan kemarahan mereka dan berteriak dengan marah. "Kamu bajingan!" ucap Xiuling mengutuk dengan marah. Ketika Liu Yang mendengar teriakan mengutuk dari cabang timur, matanya menjadi gelap. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia mengambil langkah besar menuju Tan King San dan menendangnya dengan kakinya lagi. Dia menembakkannya ke Tan King San saat dia mundur dengan canggung. Suara berat terdengar, namun kali ini Tan King San tidak bergerak mundur. Ini karena sosok ramping tiba-tiba muncul di depannya. Pukulan kaki tajam Liu Yang digenggam oleh tangan sosok itu. Mu Chen. Tan King San melihat sosok yang dikenalnya dan terkejut. "Apa kamu baik-baik saja?" Mu Chen berbalik dan bertanya kepadanya. Tan King San menggelengkan kepalanya dan mata yang menatap Liu Yang masih ganas seperti serigala. "Kamu sudah sangat kuat untuk bisa bertarung dengannya ketika kamu baru saja naik ke tahap gerakan spiritual. Jika kamu berlatih untuk waktu yang lebih lama, tidak akan sulit untuk mengejarnya," ucap Mu Chen sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Tan King San mungkin tetap diam di permukaan, tetapi kepribadiannya cukup keras kepala dan sombong. Inilah sebabnya dia tidak menyuruhnya menyerah. Jika dia mengucapkan kata-kata itu akan memberikan pukulan yang cukup besar bagi Tan King San. "Terima kasih." Hati Tan King San menjadi tenang karena dia mendengar kata-kata Mu Chen. Setelah dia mengatakan sampai titik ini, dia berhenti sejenak. Dia menatap Mu Chen dan berkata, "Karena kamu lebih kuat dari aku, jadi tolong bantu cabang timur memenangkan tempat nomor 1 kembali." Ketika dia selesai mengatakan kata-kata ini, dia tidak tinggal di sini lagi. Dia berbalik dan melompat dari ring. Mu Chen menatap Tan King San saat dia melompat dari ring. Setelah itu dia menoleh ke Liu Yang yang mengerutkan kening dan berkata, "Selanjutnya aku akan menjadi lawanmu." Liu Yang menatap Mu Chen. Mulutnya terbuka dan menunjukkan senyum jahat. Di matanya itu dipenuhi dengan kekejaman. "Aku akan menghiburmu dengan baik," ucap Liu Yang. Di atas ring suasana langsung mencekam saat mereka berdua saling berhadapan. Banyak siswa mengarahkan pandangan mereka ke sisi ini juga. Saat ini adalah pertandingan antara individu terkuat di kelas Bumi Akademi Spiritual Utara. Dan film pun berakhir.